suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati angkat alis. Kalau kau suka hati angkat alis. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati angkat alis. Oke. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Boleh. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Luar biasa. Bersyukur. Hari ini kita ketemu lagi di pertemuan Pia online. Tepuk tangan. Sebelum kita lanjut, kelihatannya ada yang baru nih adik-adik. Apa nih yang baru nih? Apa nih? Apa yuk? Ya, yang di samping Frater ini, yaitu teman baru Frater. Yeay. Masih inget nggak nama Frater siapa? Siapa? Turkiem. Oh salah, nama Frater Aang. Kalau temennya Frater waktu itu siapa? Ayo namanya. Ayo. Siapa? Joni. Oh, beda. Siapa ayo? Namanya Frater Adit. Oke, kalau yang satu ini siapa ayo namanya? Kita persilakan saja untuk perkenalan. Yeay. Oh, banyak tepuk tangan ya, Brother. Iya, ini udah terlihat tuh ada sekitar 10.000 ya. Wah, Pokoknya anak Pia di Surabaya itu semangat gitu. harus semangat dong. Semangat. Pagi-pagi harus semangat, harus sukacita. Nah, perkenalkan dulu ya. Nama Frater, ada yang tahu nggak? Oh, belum. Kan tahu ya. Jadi pada nggak tahu ya. Penasaran kan? Nah, nama Frater adalah Frater Bagio. Siapa? Frater Bagio. Nah, artinya apa yuk? Satu artinya tuh Gembira, betul sekali. Selalu tersenyum. Betul. Nah, Frater ini saya Frater dari Kartosuro. Pasti udah pada tahu kan Kartosuro? itu yang di ujung sana dekat Indomaret. Betul. Kalau mau mampir bisa loh, langsung kontak aja Frater. Oke. Nah, sekarang Frater itu tingkat 3. Sama kayak Frater siapa yuk? Ayo. Nah, betul, Frater Aang ya. Sama juga tingkat 3. Begitu Frater. Oke, kita sapa dulu Frater Bagio. Halo Frater Bagio. Halo semuanya. Oke. Sebenarnya hari ini kita mau ngapain sih? Tapi inget gak tadi Frater bilang apa? Kita mau Pia online. Hari ini kita akan mendengarkan sabda, lalu merenung bersama, lalu Bernyanyi Frater? Wah, selalu ya. Pokoknya organ Frater itu harus bernyanyi, joget, semangat. Minggu-minggu tuh harus semangat. Nah, tak lupa nanti kita ada tugas. Iya. Tak perlu berlama-lama, kita mulai dengan berdoa. Hening, ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, hari ini kami bersyukur karena boleh berkumpul secara virtual dengan anak-anak-Mu di Pia Kristus Raja Solo Baru. Kami akan memulai Pia pada pagi hingga siang hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami yang ada di sini dan juga anak-anak-Mu yang berada di Solo, agar dapat mengikuti dengan baik dan dapat merenungkan sabda-Mu dan pada akhirnya dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari Frater, kita bersama-sama membacakan Injil hari ini. Anak-anak, dengarkan ya. Yo, pasang telinganya dulu untuk mendengarkan.
kita harus juga sikap tenang. Oke, kita mulai ya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Maka berkatalah ia kepada mereka, "Adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Lalu bagaimana kalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Yesus. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik yang ada di rumah, tadi mendengarkan atau tidak tentang renungannya hari ini, tentang bacaannya? Mendengarkan, paham atau enggak? Kalau frater sih agak enggak paham. Susah ya frater ya? Memang agak susah ini. Agak susah. Oke, tapi pelan-pelan ya frater akan bantu untuk biar adik-adik itu juga bisa menyerap, mencerna tentang sabda hari ini. Oke, jadi tadi Yesus, dari bacaan tadi itu Yesus mengatakan bahwa perkataan itu keras. Itu yang dianggap oleh para muridnya. Nah, kok bisa keras? Pasti teman-teman dan atau adik-adik juga bertanya-tanya, kok Yesus perkataannya keras? Nah, gimana? Bukan karena kerasnya, tapi keras itu dalam artian itu bahwa perkataan Yesus itu tegas kepada para muridnya. Seperti orang tua di rumah itu kalau tegas terhadap teman-teman, bukan karena marah tanpa alasan, tapi Yesus juga ingin mempertegas pada para muridnya untuk mengikutinya dengan penuh sukacita, dengan terus menghadapi dan menerima segala rintangan yang didapat nantinya. Jadi Tuhan Yesus itu ingin agar muridnya itu mengikutinya dengan benar, mengikuti dengan baik, ya, dengan baik, tidak neko-neko, tidak aneh-aneh. Ya. Tapi kalau dalam bacaan tadi kan kita tahu bahwa murid-muridnya itu bersungut-sungut. Karena apa? Ayo, karena keraguan. Keraguan itu bagaimana sih, Frater? Keraguan. Jadi keraguan itu adik-adik bisa menerimanya atau bisa menerjemahkannya dengan tidak percaya. Ayo, pernah nggak merasa tidak percaya? Jadi kan tadi Water Bagi udah menceritakan bahwa Yesus itu memberikan perkataan yang kasar atau yang tegas. Kalau orang tua atau misalnya guru itu marah atau mengingatkan adik-adik itu, sebenarnya ada maksudnya nggak sih? Tentu ada kan? Jadi
sama halnya seperti Yesus. Yesus itu memberikan kata-kata yang tegas itu karena ada maksudnya, ada niat baiknya. Jadi itu merupakan cara tersendiri dari Yesus. Tetapi para murid mungkin terkadang atau pada waktu itu nggak dapat menerimanya dengan sangat benar. Ya kaget lah ya. Adik-adik mungkin kalau dimarahi itu kaget ya. Ya, kaget. Pater dulu pernah nggak dimarahi sama orang tua? Wah sering. Contohnya kenapa itu? Caranya tidak pulang kalau udah disuruh pulang tapi malah masih main, masih belayar ke sana di sini. Terus juga dulu kan Frater juga senang jajan terus. Nah, tapi kalau dulu belum ada HP kayak sekarang. Iya. Jadi belum kena. Jadi masih banyak mainnya di luar. Sebelum pandemi ini juga masih banyak main di luar. Jadi sebenarnya orang tua itu mau mengingatkan untuk ayo pulang. Tapi kan kita masih anak kecil dulu mau cuma bandel. Jadi nggak mau pulang kan nanti aja. Nah itu. Jadi ada kebaikan, ada hal baik yang diperjuangkan oleh Yesus, juga oleh orang tua, oleh para guru gitu. Nah, tadi kan Frater mengatakan bahwa para murid ini merasa nggak percaya nih Ya. Lalu bagaimana kalau kita itu sebagai anak-anak nih agar imannya itu semakin dikuatkan nih. Jadi kan kita dapat merefleksikannya itu sebagai imannya para rasul yang terguncang gitu ya adik-adik ya. Nah, lalu gimana biar iman kita itu semakin kuat terutama di masa pandemi ini ya. Nah pasti adik-adik di rumah juga diajak kan, juga tahu kalau kita itu di masa pandemi ini pasti ada misa online. Jadi tidak bisa lihat di gereja atau misa di gereja. Nah jadi adanya misa online itu maka kan orang tua mengajak kita untuk apa yuk? Berdoa bersama, memuji nama Tuhan bersama, bersyukur, mendoakan orang lain. Nah itu juga salah satu caranya. Nah kalau teman-teman atau adik-adik juga malas untuk pergi ke gereja atau misa online, itu ya percuma dong Frater. Percuma punya keyakinan Katolik tapi jarang berdoa, kasihan. Kita harus senantiasa berdoa. Itu juga nanti Tuhan pasti sedih Frater. Kalau nggak ada kok nggak ada yang berdoa. Padahal berdoa itu kan baik, juga mau mendoakan orang lain itu pasti Tuhan juga senang. Nah itu. Nah ada yang tahu lagi nggak apa selain kita harus rajin berdoa, rajin ke gereja, misa online? Ada yang tahu? Ayo. Ya betul, Frater. Berbuat baik. Gimana Frater contohnya berbuat baik itu? Berbuat baik itu contohnya kembali lagi ke keluarga. Menjaga adik atau patuh dengan perkataan orang tua dan kakak-kakak, lalu mengerjakan PR menurut dengan bapak ibu guru, lalu menjaga yang paling penting sekarang adalah menjaga protokol kesehatan. Wah itu. Nah jangan sampai itu dilewatkan adik-adik, karena kita kan udah memiliki iman, udah berdoa. Tapi kalau nggak berbuat baik sama aja kan. Maksud kita berdoa dengan baik lalu berdoa dengan tulus sama malam-malam pagi-pagi gitu, tapi kalau dengan orang tua bandel lalu dengan adik nakal sama guru nggak mau mengerjakan tugas kan ya sama aja nih. Nah, dari itu kita harus senantiasa berbuat baik. Kalau berbuat baik itu kan juga dari saran dari Yesus sendiri pada para muridnya untuk berbuat baik, berbagi pada sesama. Nah ini Frater, selain itu juga kalau di masa sekarang kan, di masa pandemi apalagi online, pasti kan banyak dari adik-adik juga pegang HP. Waduh, nah terus apa yang dipermasalahkan dari pegang HP ini atau main HP? Lah pasti adik-adik di rumah juga mainannya banyak Frater. Nah itu daripada belajarnya lebih banyak mainnya. Kalau sekarang kan mainnya HP. Kalau dulu kita gimana Frater? Wah kalau dulu nggak ada mainan Mobile Legend, adanya itu gelian, sembunyi-sembunyian itu engklek, gobak sodor. Pada tahu nggak kata-kata atau permainan gobak sodor? Betengan. Ya mungkin bingung deh Frater kalau mereka. Kalau sekarang kan PUBG, Mobile Legend, FF. Kalau dulu kalau yang ini cewek-cewek dulu, kalau adik-adik saya itu
Kalau teman-teman saya juga, kalau mereka tuh main masak-masakan, Masakan Kalau pasaran. Iya, pasaran. Kalau sekarang masak-masaknya ada di HP ya. Aduh, dokter-dokteran. Iya. Lewat HP. Nah, itu juga jadi suatu masalah kalau kita tidak menggunakannya dengan Baik dan sesuai porsinya tentunya. nggak apa-apa kok kalau kita mau pakai HP, mau rekreasi, mau juga belajar harusan. Jadi tidak hanya untuk digunakan untuk bermain. Itu juga nanti kan bisa menyedihkan hati Tuhan. Nah itu. Makanya kita harus menggunakan HP dengan baik. Oke? Bijak. Ya. Oke. Apalagi brother kira-kira? Lagi ya. Satu lagi lah brother. Lagi kira-kira mungkin Ini brother, mungkin kita harus, kalau ini kan di masa pandemi, mungkin berbagi pada sesama. betul sekali. Dengan apa nih contohnya? Dengan pengamen mungkin Ya. ya, atau dengan yang membutuhkan, atau kalau di Solo itu ada manusia yang dicat silver itu nggak sih? Ada nggak? Pasti ada. Pasti ada ya. Di Ya. Jogja itu banyak. Hmm. Nah itu kita berbagi. Ya. Kalau kita menunggu punya uang banyak baru berbagi, itu kelamaan. Nanti malah Tuhan malah nggak segera memberikan adik-adik rezeki. Tapi berbagilah sejauh kita punya. Kalau kita punya uang 10.000 nih, tapi kita pakai sendiri, itu akan berbeda rasanya. Kalau kita punya uang 10.000, kita bagi sebagian untuk orang yang membutuhkan. Jangan lupa ya untuk berbagi sesuai usulnya Pak Terbahagia tadi. Iya. Jadi intinya itu iman atau kepercayaan pada Yesus itu akan hidup, akan berkembang kalau disertai dengan perbuatan. Nah, tadi jadi tidak hanya untuk berdoa saja, tapi ya mau berbagi, terus mau melakukan hal yang baik. Itu katanya. Betul sekali. Wah, ini sudah semakin siang ini semakin ngawang-ngawang ya, ngawang-ngawang ya. Semoga bacaan yang begitu berat, begitu keren juga dapat diterima dengan baik, dan usulan ataupun ajakan dari Pak Terbahagia dan juga Pak Teraan dapat dicerna dengan baik juga ya adik-adik. Oke. Kayaknya kalau dari sini, kalau Frater lihat tuh masih ada yang kurang semangat nih. Wah Frater. iya nih. Atau kita tepuk semangat Frater. Gimana nih tepuk semangat nih? Ini tutorial dulu ya. Tutorial, oke. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Oke? Bisa nggak? Bisa nggak semuanya? Pasti bisa Bisa, ya. pastilah, pasti. Bisa. Kita harus semangat dulu. Oke. Ayo Frater mulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Aduh, Pak mau nggak anu ini, nggak apa. Ya Pak Terbahagia yang semangat. Iya. Oke, kira-kira udah semakin panas nih Iya. dengan tepuk semangat dan juga yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Maka kita lanjutkan saja nih Frater Iya. dengan acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu joget dan nari bersama. Udah siap. Oke, kita bangkit berdiri. Bangun. Kita akan mulai dengan menyanyi dan menjoget dalam 3, 2, 1. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan
Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Dar. Yeay! Wah, sudah semakin bersemangat dan berkeringat nih brother. Tadi gerakannya tuh di rumah nih pada semangat-semangat nih karena kita sudah berdoa, sudah mendengarkan sabda, mendengarkan renungan, sudah menyanyi, joget, maka sekarang waktunya pemberian tugas. Nah, tugas dari frater juga kakak-kakak pendamping, adik-adik diminta membuat atau mengirimkan foto yang berisi adik-adik bersama keluarga sedang berdoa. Mau doa makan, mau doa bangun tidur, atau doa mau belajar, terserah. Yang penting berdoa bersama keluarga, boleh dengan orang tua, boleh dengan kakak adik, boleh bareng, boleh dengan kakek nenek, opa oma, atau dengan siapapun yang adik-adik anggap sebagai keluarga dan difoto lalu dikirimkan ke kakak-kakak pendamping. Ini frater ingat juga, kalau biasanya di rumah itu hanya sebagai foto aja lah, nggak usah berdoa. Waduh, Nah itu frater kadang itu yang harus ditekankan, bahwa ini juga harus berdoa beneran ya, sungguhan nih. Habis itu kalau sudah berdoa baru difoto, jadi jangan hanya untuk difoto saja. Kan itu nggak baik frater ya kan? sama aja bohong. Iya, bohong. Jadi bagaimana tadi pesannya? Harus berdoa terlebih dahulu bersama keluarga, baru difoto. Ya, berdoa. Ya, Jelas. Pasti sudah jelas, Frater. iya dong. Semoga pengajaran dia hari ini dapat memberikan kekuatan iman bagi adik-adik sekalian. Semoga juga semakin dikuatkan, diberi kesehatan, apalagi frater, bahagiaan. Terus jangan sering keluar ke rumah, Jangan sering keluar rumah karena pandemi belum selesai. Iya, betul. Tetap stay at home. Dengarkan pesan dari Satgas, pesan dari orang tua, pesan dari Romo Paroki yang gak jemu-jemu untuk memberikan ajakan supaya stay at home. Ini juga faktor yang paling penting, ya sebagian juga penting itu berdoa. Kemudian ini kalau teman-teman juga pasti dan adik-adik juga pasti kan masih sekolah. Nah, Apalagi kan ini masih sekolah online. nih Nah jadi juga harus semangat, terus pantauin tugas-tugas yang diberikan, dan juga harus selalu membaca. ya. Itu betul. Semoga kita semua dijaga kesehatan ya adik-adik. Oke frater, kiranya sudah selesai juga adik-adik. Sebelum frater berdua pamit, kita berdoa dulu ya, supaya apa yang sudah kita renungkan hari ini kita lakukan dapat berbuah dan juga dapat menjadikan kita anak-anak Kristus yang semangat. Oke, kita ambil sikap doa ya. Kita akan berdoa dengan nyanyian. Semoga adik-adik udah bisa ya. Frater akan memandu, nanti adik-adik berdoa dari rumah. Kita hening dan ambil sikap doa yang baik. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, jadilah jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi empat, jadilah kamera cekrik. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi enam, jadilah menara. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi delapan, jadilah kelinci. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung jadi 10, marilah berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra,
dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur atas berkat dan rahmat-Mu pada pagi hingga siang hari ini. Kami boleh berkumpul, boleh bernyanyi bersama dan juga merenungkan sabda-Mu. Semoga buah dari sabda-Mu hari ini yaitu agar kami senantiasa kuat dan percaya akan iman terhadap Engkau dapat diterima oleh kami semua, adik-adik di Solo Baru dan juga kami para frater, agar dalam kehidupan sehari-hari, tentunya dalam kehidupan menggereja, kami dapat senantiasa Engkau kuatkan. Berkatilah aktivitas kami hari ini ya Bapak, juga berkatilah orang tua kami, saudara-saudari kami yang membutuhkan doa-doa kami, kiranya Engkau memberkati dan menaunginya. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yeay, udah selesai. Tepuk tangan. Dadah. Sampai jumpa lagi.